Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TV 10? Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di redaksi Dunia Islam yang menyajikan informasi yang menarik untuk kalian seputar kehidupan Islam dan fenomena alam dari sudut pandang Islam. Ilmu kedokteran dan penyembuh sendiri merupakan salah satu syariat dan sebab dari kesembuhan. Oleh karena itu, terkait ini semua, Nabi Muhammad mengajarkan tiap umat untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk termasuk dalam bidang pengobatan ataupun kedokteran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengobatan ala Rasulullah yang hingga kini masih banyak dipraktekkan umat Islam. Apa saja metode pengobatannya? Jangan kemana-mana ya, yuk kita simak ulasannya. Yang pertama, hijamah atau bekam kop. Bekam adalah salah satu metode pengobatan tradisional yang memiliki sejarah panjang dalam dunia kesehatan, terutama dalam Islam. Sebagai salah satu praktik tibu nabawi, bekam dikenal karena manfaat kesehatannya yang luas dan bagian dari sunnah Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah pernah bersabda, kesembuhan terdapat dalam 3 hal: sayatan, alam bekam, meminum madu, dan pengobatan dengan besi panas, namun aku melarang umatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa bekam adalah salah satu metode pengobatan yang diutamakan oleh Nabi Muhammad. Beliau sendiri juga menjalani terapi bekam untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai keluhan tubuh. Bekam dalam bahasa Arabnya adalah al-hijamah, yang berasal dari kata al-hajmu, artinya menyedot. Bekam al-hijamah adalah sebuah metode terapi yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya yang banyak mengandung manfaat kebaikan bagi kesehatan manusia. Metode pengobatan bekam ini dilakukan dengan cara mengeluarkan darah yang terkontaminasi toksin atau oksidan dari dalam tubuh melalui permukaan kulit ari. Dalam istilah medis dikenal dengan istilah oksidan release terapi atau oksidan drainage terapi, atau istilah yang lebih terkenal adalah dektofikasi. Untuk mengeluarkan oksidan dari tubuh, tidak boleh dilakukan dengan sembarang orang, namun harus memiliki keterampilan khusus. Caranya dengan menyedot menggunakan alat khusus yang sebelumnya didahului dengan pembedahan minor, sayatan khusus, secara hati-hati di titik tertentu secara tepat dalam tubuh. Jika oksidan dapat dikeluarkan semua, maka penyumbatan aliran darah ke organ-organ tertentu dalam tubuh dapat diatasi hingga fungsi fisiologis tubuh kembali normal. Di zaman pengobatan yang serba modern saat ini, bekam menjadi solusi pengobatan bagi kaum muslimin khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di tengah serbuan pengobatan modern yang belum terjamin kehalalannya, pengobatan tersebut menjadi pilihan terbaik untuk berobat karena murah, aman, praktis, dan sesuai sunnah Rasul. Dengan mengikuti sunnah, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga meraih kesehatan yang optimal. Yang kedua, pengobatan madu. Madu merupakan bahan alami yang sudah dikenal dan digunakan oleh banyak orang, bahkan sejak zaman Rasulullah dan para sahabat, baik sebagai makanan maupun sebagai obat. Madu tidak hanya sekedar makanan yang memiliki rasa yang manis dan lezat, tetapi juga mendapatkan manfaat madu dalam Islam. Sebagai yang telah diabadikan dalam Al-Quran, bahwa madu diciptakan oleh Allah dari perut lebah sebagai obat untuk manusia. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tumpahlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah memudahkan bagimu. Dari perutnya yang keluar minuman madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah kepada kaum yang berfikir. Tanya sebagai makanan sunnah, madu juga mengandung berbagai manfaat kesehatan yang sudah diakui secara medis. Berikut manfaat beberapa yang kita rasakan, diantaranya adalah meningkatkan imunitas. Madu kaya antioksidan yang membantu tubuh melawan infeksi dan juga daya tahan, menyehatkan sistem pencernaan. Kandungan alami madu mendukung keseimbangan bakteri baik di usus, meningkatkan energi. Sebagai gula alami,
Madu mudah diserap tubuh sebagai sumber energi cepat dan aman. Madu juga dapat meredakan batuk dan tenggorokan. Hal ini ternyata sudah digunakan sejak zaman Rasulullah untuk mengatasi keluhan ringan pada saluran pernafasan. Dari sekian banyak manfaat yang kita rasakan setelah minum madu, menunjukkan bahwasannya madu memiliki tempat penting dalam pengobatan Islam, baik secara preventif maupun kuratif. Maka dari itu, ketika mengonsumsi madu hendaknya disertai niat yang baik dan keyakinan bahwa madu adalah sarana ikhtiar yang direstui agama. Sebaiknya mengawalinya dengan membaca basmalah, lalu tutup dengan hamdalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemilihan waktu yang tepat untuk mempengaruhi efektivitas madu dalam tubuh sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan dikuatkan oleh kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Meminum madu sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum makan. Meminum madu sangat baik pada saat perut kosong. Hal ini untuk membantu penyerapan nutrisi lebih optimal dan menjadi energi awal yang baik untuk tubuh. Meminum madu juga sebaiknya dilakukan sebelum tidur, karena khasiat madu dapat membantu tubuh lebih refleks dan mendukung kualitas tidur yang lebih nyenyak. Kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mengikuti jalan hidup Rasulullah yang seimbang antara jasmani dan rohani. Yang ketiga, pengobatan habatus sauda. Pengobatan cara Nabi Muhammad atau Tribun Nabawi rupanya masih relevan hingga sekarang. Pengobatan jenis itu mulai marak dilakukan di Indonesia sejak 2 tahun yang lalu. Berbagai pengobatan yang disunahkan antara lain dengan mengonsumsi habatus sauda atau jintan hitam. Salah satu pengobatan yang sering dicari oleh orang adalah habatus sauda atau jintan hitam. Perkembangan jintan hitam dalam ilmu pengobatan telah diteliti oleh peneliti barat. Mereka sudah meneliti manfaat dan melakukan inovasi jintan hitam. Di Jerman, bahkan sudah membuat permen jintan hitam. Jintan hitam terbukti memiliki banyak manfaat. Direktur Institusi Imunologi pada Universitas Munich, Gerrit Muller, mengatakan jintan hitam dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat habatus sauda atau jintan hitam dapat dijadikan obat untuk penyakit yang menyerang kekebalan tubuh seperti kanker dan AIDS. Dengan kandungan asam linolet omega 6 dan asam linolet omega 3. Selain itu, habatus sauda juga sangat baik bagi kinerja hormon. Hormon adalah zat aktif dan dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk dalam peredaran darah. Salah satu kandungan habatus sauda adalah sentrol yang berfungsi sebagai sintesa dan bioaktivitas hormon. Kandungan sapanion yang terdapat dalam habatus sauda dapat menetralkan dan membersihkan racun di dalam tubuh. Sapion yang terdapat pada habatus sauda dapat memperbaiki fungsi jantung, ginjal, otot tubuh, dan syaraf. Sehingga mengonsumsi habatus sauda dapat meningkatkan imunitas tubuh dari perubahan lingkungan, mengobati gangguan tidur, dan dapat menghilangkan stres. Penggunaan habatus sauda biasanya dikemas dalam bentuk kapsul. Caranya, konsumsi 1-3 kapsul setiap hari untuk dewasa, minum 1 jam sebelum atau sesudah makan. Anda bisa meminumnya dengan air hangat, dicampur madu, atau dengan resep seperti probiotik dan cuka. Untuk dosis penggunaannya untuk orang dewasa disarankan mengonsumsi 1-3 kapsul per hari, baiknya diminum secara teratur di setiap hari. Cara mengonsumsinya, kapsul habatus sauda biasanya ditelan secara langsung, atau juga bisa dicampurkan madu dengan cara membuka kapsulnya, lalu dicampurkan bubuknya ke dalam air hangat yang sudah dicampur madu, kemudian diminum. Dan cara lain juga bisa mengkombinasikan dengan probiotik, yaitu campurkan habatus sauda dengan minuman probiotik, madu, dan sedikit garam sehat. Setelah mencatat manfaat habatus sauda pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim, Ibnu Sina, dalam bukunya yang berjudul Canon of Medicine. Ibnu Sina menuliskan bahwa tanaman yang bermanfaat untuk pengobatan sesak nafas, baik disebabkan oleh asma maupun masalah pernafasan lainnya. Bukan hanya pada saat keemasan Islam, habatus sauda juga dikenal sebagai obat tradisional sejak zaman Nabi Muhammad. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya kalian menggunakan habatus sauda ini. Sesungguhnya dia mengandung penawar dari segala penyakit kecuali asam, yaitu kematian." Dari penjelasan hadis tersebut dapat diketahui bahwa habatus sauda memiliki banyak manfaat bagi tubuh,
khususnya sebagai penawar penyakit. Maka, tunggu apa lagi sahabat redaksi Dunia Islam? Biasakanlah mengonsumsi habatus sauda ini untuk kesehatan tubuh sebagai pencegahan dari penyakit. Jangan kemana-mana ya sahabat redaksi Dunia Islam, karena habis ini kita akan ketemu lagi tentang 6 metode pengobatan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ganti channelnya ya, tetap di redaksi Dunia Islam. Halo sahabat TV10, kembali lagi nih di program acara Redaksi Dunia Islam. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan ulasan kita tentang 6 metode pengobatan ala Rasulullah. Langsung saja simak videonya, check it out. Yang keempat, pengobatan ruqyah. Jika mendengar kata ruqyah, kebanyakan orang mungkin akan bertuju pada praktek pengobatan mistis untuk menangani penyakit-penyakit non-medis seperti kesurupan, guna-guna, santet, teluh, dan gangguan gaib lainnya. Padahal, ruqyah tidak selalu berkaitan dengan hal-hal demikian, sebab ruqyah juga digunakan untuk pengobatan medis. Kalau kita coba mendefinisikan, ruqyah merupakan praktik pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, atau zikir-zikir khusus untuk menyembuhkan orang-orang yang memiliki keluhan. Allah SWT berfirman, yang artinya, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat yang bagi orang-orang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Surat Al-Isra ayat 82. Ayat ini menjelaskan bahwasanya salah satu manfaat Al-Quran bagi manusia adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirannya menyampaikan kata syifa atau penawaran atau obat pada ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Quran bisa menjadi obat baik untuk penyakit rohani atau jasmani. Pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang, praktik seperti ruqyah sudah ada di masyarakat Arab. Tetapi seringkali menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas maknanya, melibatkan jin atau unsur kesyirikan lainnya, yang dilarang dalam agama Islam. Namun setelah Islam datang, maka Rasulullah melarang ruqyah kecuali tidak mengandung unsur kesyirikan. Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Beliau menjawab, tunjukkan kepada ruqyah-ruqyah kalian, ruqyah-ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim. Ruqyah adalah terapi atau pengobatan yang sudah ada di masa jahiliyah. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah, maka ditetapkanlah ruqyah yang diperbolehkan dalam Islam. Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Salah satu fungsinya sebagai pencegah dan terapi bagi orang beriman yang terkena sihir. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah senantiasa membaca kedua surat tersebut dan meniupkannya kepada kedua telapak tangannya, lalu mengusapnya pada kepala. Dari Abu Said bahwasanya Rasulullah dahulu senantiasa berlindung dari pengaruh mata jin dan manusia ketika turun dua surat tersebut. Beliau mengganti dengan keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para ulama banyak membicarakan hadis ini, diantaranya berkaitan dengan ruqyah. Ulama sepakat bahwa ruqyah secara umum dilarang, kecuali tidak ada unsur kemusyrikan. Yang kelima, bersiwak. Bersiwak dalam Islam adalah sunnah Nabi yang hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Bersiwak dilakukan untuk membersihkan gigi dan mulut dengan menggunakan kayu siwak atau alat lain yang sejenisnya seperti sikat gigi atau pasta gigi saat ini. Sebelum masyarakat modern menggunakan sikat dan pasta gigi, orang zaman dahulu sudah mengenal siwak dan menggunakannya untuk membersihkan gigi dan menghilangkan bau mulut dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya siwak digunakan oleh warga sekitar negara Arab, Pakistan, India, dan Afrika. Siwak adalah alat membersihkan gigi yang terbuat dari ranting atau batang pohon Salvadora persica.
Umumnya, siwak berwarna coklat, berukuran kecil dengan panjang sekitar 15 hingga 20 cm dan mempunyai diameter sekitar 1,5 cm. Di dalam anjuran agama, siwak merupakan salah satu kegiatan yang paling disukai oleh Rasulullah. Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk bersiwak sebagai upaya membersihkan diri dan menjaga kesehatan, serta bagian dari upaya peningkatan keimanan seorang muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Seandainya tidak memberatkan atas umatku untuk tidak memberatkan manusia, aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat." Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari. Bersiwak merupakan sunnah para Rasulullah terdahulu. Yang pertama kali bersiwak adalah Nabi Ismail alaihi salam. Adapun cara bersiwak adalah dengan menggosok gigi dan gusi dimulai dari sisi mulut sebelah kanan kemudian di kiri. Dalil menunjukkan hal ini karena kebiasaan Nabi yang diterangkan dalam hadis. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai memulai pada bagian kanan saat mengenai sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam urusannya yang penting semuanya. Adapun untuk penggunaan siwak lebih ditekankan untuk dilakukan pada kondisi berikut: ketika wudhu, ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika masuk rumah, dan ketika hendak salat malam. Itulah tadi beberapa manfaat dari penggunaan siwak ya sahabat redaksi Dunia Islam. Semoga kita bisa mengamalkannya kesunahan bersiwak ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, manfaat daun bidara. Pernahkah Anda mengenal daun bidara? Pohon bidara atau Sisyphus mauritiana adalah tanaman yang dikenal dalam berbagai budaya karena manfaatnya yang luas, baik secara medis, spiritual maupun ekologis. Pohon ini tumbuh di daerah tropis dan subtropis, terutama di Asia Selatan, Timur Tengah, dan sebagian wilayah Afrika. Pohon bidara disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu pohon surga. Pohon ini melambangkan keberkahan dan kemuliaan surgawi, menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelestarian dan menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain aspek dalam keagamaan, pohon bidara juga dikenal luas akan khasiatnya bagi kesehatan. Daun, buah, dan bahkan akar pohon bidara dipercaya memiliki berbagai manfaat dalam pengobatan herbal. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 27 dan 28, "Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri." Ayat ini menggambarkan salah satu kenikmatan yang akan didapatkan golongan kanan di surga, yaitu naungan di bawah pohon bidara yang indah dan tanpa duri, yang berbeda dengan pohon bidara di dunia. Daun bidara memiliki bentuk menyirip dan memiliki tulang daun mirip dengan daun jeruk nipis. Daun bidara juga sering disebut-sebut dapat membantu menghilangkan sihir. Dokter sekaligus praktisi herbal, Dr. Zainal Akbar mengungkapkan bahwa daun bidara juga diketahui dapat mengusir jin, sihir, bahkan setan dari rumah. Caranya dengan mengambil 7 lembar daun bidara, setelah itu ditumbuk dan mencampurkannya dengan air. Bidara bisa mengusir jin, bisa Anda pakai juga ambil 7 daunnya, ruqyah daun tersebut dan tumbuk, lalu campur dengan air lalu mandikan untuk ruqyah atau diminum. Dalam syariat Islam, daun bidara digunakan untuk memandikan jenazah. Hadis dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ketika putri Rasulullah wafat, beliau bersabda, "Mandikanlah ia 3 kali, 5 kali, atau lebih dengan air dan daun bidara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa daun bidara memiliki peran penting dalam ritual penyucian sebelum jenazah dikuburkan. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa daun bidara juga digunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersuci dan membersihkan diri. Daun ini memiliki sifat pembersih alami yang bisa menghilangkan najis dan kotoran. Dari segi dunia medis, ternyata setelah diteliti daun bidara kaya akan antioksidan seperti alfanoid dan saponin. Senyawa ini berperan penting dalam menangkal radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan potensi daun bidara dalam meredakan peradangan, mengurangi nyeri, dan bahkan membantu mengatasi insomnia. Kandungan antibakteri dan antimikroba juga membuat efektif dalam mengobati sariawan dan masalah kulit. Penggunaan daun bidara dalam pengobatan tradisional telah berlangsung selama berabad-abad. Daunnya dapat diolah menjadi berbagai bentuk seperti teh, ramuan, atau dihancurkan untuk diaplikasikan langsung pada kulit. Tak hanya daunnya, buah bidara juga banyak manfaatnya.
buah bidara kaya akan serat yang membantu melancarkan pencernaan dan mengatasi sembelih? Tanya itu, kandungan vitamin dan mineral dalam buah bidara membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tidak terasa nih sahabat redaksi Dunia Islam sudah setia menemani. Sampai ketemu di penghujung acara, kini saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi kami lainnya, tentunya di redaksi Dunia Islam. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.